Baik, shalom bagi kakak-kakak sekalian. Terima kasih bagi kakak-kakak yang sudah bergabung dalam acara CMT kita. Dan pada saat ini saya akan mencoba membawakan topik mengenai tentang pelajaran CMT kita, yaitu tentang tanggung jawab pembina. Ya, jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Master Guide Arfain Simbolon. Jadi saya berdomisili di Medan dan saya berada di daerah Sumatera kawasan utara. Dan saya juga sebagai pembina aktif di kegiatan calon-calon pembina yang ada di wilayah 1 Bakor Medan. Jadi saya akan mencoba membawakan materi kita yang berjudul tanggung jawab pembina. Jadi kakak-kakak, terlebih dahulu kita kalau melihat dari judulnya saja itu cukup berat ya, apalagi kita sebagai pembina. Sebenarnya pembina itu bukan hanya pas kita di saat jam PA saja. Ya, jadi pembina itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita, mulai dari eh, kita mulai dari pembina di setiap kegiatan kita, acara kita, bahkan kita juga harus secara langsung ya mengemban tanggung jawab kita sebagai pembina. Karena pembina itu bukan hanya sehari dua hari, tapi sebenarnya pembina itu adalah tanggung jawab kita selamanya. Baik, saya akan mulai ya. Jadi dari pendahuluan kita, tugas kita sebagai pembina adalah merupakan sebuah tanggung jawab yang besar ya. Jadi kita juga harus memastikan bahwa eh, anak-anak kita, anak-anak didik kita, peserta didik kita, semuanya yang ikut tergabung dalam kelas Pathfinder ataupun Adventure kita, ini antusias untuk belajar. Ya, jadi sebagaimanapun kita harus membuat rasa nyaman terhadap anak-anak. Jadi bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu rutin ya hadir untuk setiap acara kita, itu harus membuat rasa nyaman terlebih dahulu. Jadi kami juga di sini kalau ada mau buat pembentukan klub baru, pertama-tama itu kami buat bagaimana anak-anak nyaman untuk datang, ya, datang untuk di acara uh, Sahabat Sore, di acara kepembinaan, ya, di acara Pathfinder maupun Adventure. Jadi tugas kita ini adalah tanggung jawab untuk memberikan pelajaran, memberikan pertumbuhan secara spiritual. Ya, kita juga harus mengingat bahwa dasar-dasar untuk setiap materi kita ini harus berdasarkan pada sisi kerohanian kita. Karena kita berdiri di atas gereja Masehat 7, kita juga harus mengambil setiap pelajaran yang ada dari organisasi kita. Jadi kita juga harus meningkatkan kerohanian anak-anak, pertumbuhan mereka, spiritual mereka, serta ini juga mencakup bagaimana tugas-tugas kita. Ya, kakak-kakak semua tugas-tugas kita di setiap pertemuan. Jadi ini juga mencakup tentang attitude kita, mengenai dengan tanggung jawab kita, perilaku, tingkah laku, tata bahasa, adat istiadat kita, di dalam setiap acara yang akan kita lakukan di acara Pathfinder ataupun Adventure yang akan kita laksanakan di jemaat atau klub kita masing-masing. Kita juga harus melihat apa yang dipelajari oleh peserta didik kita. Karena apa yang mereka pelajari itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pembina. Kita setiap acara kegiatan kita ya, acara rutin kita setiap Sabtu sore, biasanya itu kami mengambil ada acara games atau acara-acara kerohanian ataupun kepanduan. Ingat kakak-kakak ya, kita harus selalu mengambil sisi pelajaran rohani, ya. Karena dasar kita adalah gereja. Jadi kita juga harus mengambil sisi kerohanian. Jadi setiap games kita, alangkah baiknya kita buat secara games rohani, yaitu games belajar Alkitab, atau games tentang lagu-lagu yang ada di dalam lagu Sion. Ini bisa kita ambil ya, jadi ada games. Pernahkah kakak-kakak menyadari bahwa dari anak-anak itu bermain games, kita bisa melihat sebenarnya seperti apa anak-anak itu.
ya, anak didik kita. Apakah mereka bermain curang? Apakah mereka bekerja sama? Apakah mereka egois? Ini pasti terlihat dari saat anak-anak didik kita bermain games. Kita juga harus lebih memperhatikan mereka, ya, apa yang mereka lakukan dalam games, apa yang perubahan yang terjadi di acara games tersebut. Apakah waktu kita lebih lama pada saat games tersebut, ya. Jadi mungkin, apakah waktu itu lebih molor dari jadwal yang sudah kita tentukan? Itu bisa kita perhatikan, ya. Apa yang diajarkan hal ini kepada Anda tentang seberapa jeli kita harusnya terhadap Pathfinder kita? Jadi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana anak-anak tersebut saat bermain games. Apakah mereka antusias? Apakah mereka bosan? Apakah mereka bermain secara sportif? Ataukah mereka eee, tidak mengerti games-nya? Itu juga harus kita lihat. Jadi tanggung jawab juga kita, apakah acara yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Terus ini ada pelajaran kerohanian dan kepanduan. Dalam kegiatan pelajaran, anak didik akan menunjukkan kemampuan akademik. Jadi tidak semua anak-anak itu memiliki kemampuan yang sama, ya. Mungkin ada anak-anak yang, kurang cepat nangkap, mungkin ada anak-anak yang sama sekali, tidak mau tahu, ya. Jadi dia cuek-cuek aja pada saat pelajaran. Ada anak-anak yang antusias, serius di dalam belajar, di dalam ajaran yang kita buat, ya. Jadi kita juga harus, eee, membuat pelajaran yang berbau rohani. Jadi supaya kita juga tahu bahwa anak-anak itu kita persiapkan menjadi tiang-tiang gereja di jemaat kita juga, ya. Kita juga harus memperhatikan waktu, ya, jangan terlalu lama pada saat kita membawa pelajaran, karena anak-anak itu cukup cepat bosan. Jadi kalau kita juga bisa perhatikan kalau pelajaran yang monoton, mungkin anak-anak itu sekitar 15 menit sampai 20 menit, sudah bosan, ya. Apalagi mungkin anak-anak adventure, ya, mereka jauh lebih cepat bosan. Terutama juga anak-anak Pathfinder, apabila mereka belajar rohani, ya, tentang pelajaran Alkitab, itu juga mungkin bisa membuat mereka bosan apabila waktunya terlalu lama, ya. Jadi, kita juga harus melihat pelajaran apa, kerohanian apa yang kita buat di, acara kelas Pathfinder kita, kelas akademik. Jadi apakah kita contohnya nih, eee, kita anak-anak Pathfinder itu hanya sekedar sekedar anak SD kelas 6 sampai mungkin SMP kelas 3, ya. Jadi kita juga harus perhatikan bahwa seberapa seberapa maukah mereka antusias untuk belajar itu. Ya nanti jangan-jangan kita buat nanti tentang roh nubuat, ya kan, untuk anak-anak, Pathfinder, mereka nggak akan ngerti ya pelajaran itu. Atau pelajaran tentang Daniel ya, mereka juga tidak mengerti. Jadi kita ambil pelajaran yang cukup mereka mengerti, ya apakah itu cerita-cerita Alkitab, tokoh Alkitab, ya, ataupun kita bisa juga mengambil buku-buku yang, organisasi kita buat. Apakah itu pelajaran etika, apakah itu pelajaran eee, tentang orang muda yang baik, itu lebih bagus ya, bagaimana kita menjalin persahabatan dengan saudara kita seiman ya, buku-buku seperti itu. Bisa juga kita, ambil sebagai bahan kita dalam pelajaran di kelas akademik kita. Jadi pembina juga harus memiliki komitmen yang baik ya, sebagai pembina. Jadi bukan hanya sekedar kita jadi pembina, datang, ikut acara, selesai, bukan ya. Jadi pembina itu memiliki yang namanya, attitude. Nah, jadi seperti ini adalah, secara terperinci ya, dikatakan pembina harus bersama dengan unit, kecuali telah diatur sebelumnya untuk diisi oleh orang lain. Jadi apabila contohnya nih, kita disuruh membawa suatu pelajaran ya di, sebuah jemaat. Nah, jadi kita itu harus antusias ya. Kita harus membuat bagaimana anak-anak itu antusias terhadap pelajaran kita.
Ya, kita juga harus menguasai bahan, kita juga harus menguasai panggung, ya, membuat anak-anak itu nyaman, ya. Dan pelajaran yang kita bawakan itu juga harus sesuai ya dengan bahan atau mereka yang sebelumnya mereka sudah pelajari. Yang kedua dikatakan kita juga perlu mengenal anak-anak mereka dengan baik dan mengenal keluarga dan kondisi rumah. Nah, ini mungkin untuk klub kita masing-masing ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita sebagai pembina di jemaat kita masing-masing, kita harus kenal dengan keluarga mereka. Ya. Jadi saya juga sering sekali di tempat saya uh, cukup cukup dengan pembina-pembina yang pilih kasih ya dengan anak-anak. Contohnya nih, kalau ada anak-anak yang ini anak-anak adventure lah kita katakan ya, anak-anak adventure yang cantik, yang imut, yang bersih. Ya. Terus ada pembina pembina wanita yang langsung datang, "Iya adikku ini cantik banget, mulus banget," dicium, dipeluk ya. Tapi dengan adik-adik yang lain ya maaf maaf kata, mungkin tidak sebagus anak itu, mungkin ada yang hitam, atau ada yang bajunya sedikit kusam, ya. Mereka langsung pilih kasih. Nah, itu tidak boleh ya. Kita sebagai pembina, itu harus menjaga yang namanya, pemikiran anak-anak tersebut, ya. Kalau bisa jangan kita, pilih kasih ya. Apakah itu anaknya, eee hitam atau putih, ataukah anak orang kaya, apakah anak orang miskin, itu harus kita samakan rata semua. Karena mereka adalah anak-anak didik kita. Ya, jadi kita juga harus menguasai anak-anak tersebut. Bagaimana kemampuannya, bagaimana kondisi keluarganya, apakah keluarganya mungkin sedang terkena masalah, apakah keluarganya sedang berduka, apakah sedang ada masalah tentang keuangan. Itu harus kita perhatikan juga ya, jangan jangan oleh karena ada acara, mau perkemahan, biayanya cukup besar. Kita harus paksakan anak-anak itu yang sedang kondisi keuangannya tidak baik, kita paksakan harus membayar sekian ratus ribu full. Ya seharusnya kita sebagai pembina, kita juga harus punya inisiatif. Mungkin kita bisa membantu beberapa ya, untuk membantu kondisi keuangan pada saat acara tersebut, ya. Kita juga harus melihat kondisi rumah. Ini mungkin, eee, tentang penampilan anak-anak itu pada saat datang di acara kelas kita, ya. Kita juga harus melihat dong anak-anak itu, maaf kata mungkin bajunya sedikit kusam atau sepatunya kurang baik, itu tuh harus kita perhatikan. Jadi sebagai sebagai pembina yang inisiatif, nah, seharusnya kita juga punya inisiatif. Bagaimana, contohnya anak-anak itu kita bisa bantu sedikit-sedikit ya di dalam acara PA kita. Terus ada yang ketiga juga, kita harus mempertahankan standar dan prinsip klub. Mereka setiap saat dan bekerja sama dengan staf lain di klub. Jadi kita tuh nggak bisa ya kakak-kakak, berdiri satu orang saja di setiap klub. Jadi kita juga harus meminta bantuan daripada kakak-kakak pembina yang lain, ya. Nah, juga kita perlu juga meminta bantuan dari eee, orang-orang muda lain yang ada di gereja kita, ya. Apakah itu, orang-orang yang mampu untuk menjadi mentor ya, tentang mentor-mentor tentang mentor musik, apakah tentang mentor-mentor tentang psikologi ya, kita harus minta bantuan ya. Dari beberapa orang tua juga kita bisa minta bantuan ya, karena kita, berada di dalam lingkungan jemaat. Kita juga berada di dalam lingkungan majelis gereja. Jadi semua mereka harus tahu apa yang menjadi standar kita ya. Kita juga harus saling, saling bersinergi dengan baik dengan antara majelis, dengan anggota jemaat yang ada di jemaat kita. Karena kita apapun kegiatan kita harus disetujui oleh majelis gereja. Jadi kakak-kakak juga selalu ingat ya, eee, kita itu tidak bisa namanya selalu bertolak belakang, tidak boleh bertolak belakang dengan majelis gereja. Kita harus selalu berdampingan, ya. Kita berdampingan, setiap apa yang akan klub lakukan, itu majelis jemaat harus tahu, karena mereka lah nanti yang akan membantu di setiap acara-acara klub yang akan dilaksanakan.
Pembina juga harus memberikan contoh yang baik dengan sikap yang baik, ya, dengan sikap dan perilaku yang baik. Ya, jadi eh, bagaimanapun perilaku kita itu pasti akan dilihat oleh anak-anak, ya. Mungkin ada pembina yang otoriter, ya. Jadi pembina ini apa yang dia katakan harus diikuti. Ada pembina yang emosional, atau mungkin ada pembina yang tidak bisa marah. Nah, ada saja, ya. Jadi bagaimana sikap kita sebenarnya yang baik dalam saat kita membawakan materi, membawakan pelajaran, atau membawa games di acara kita, ya, kepada adik-adik didik kita, ya ini semua sebenarnya harus bersikap profesional, ya. Jadi anak-anak itu tidak mau tahu sebenarnya apa masalah kita pribadi, ya. Mereka hanya tahu bahwa kita adalah pembina yang sudah menyiapkan bahan, yang sudah memiliki sikap yang baik, memiliki tingkah laku yang baik. Anak-anak itu nggak akan mau tahu apakah kakak itu sedang patah hati, apakah kakak-kakak itu sedang ada masalah keluarga, atau ada masalah keuangan, atau masalah jodoh, karir. Tidak, ya. Mereka pada saat PA, pada saat acara kelas rutin Sahabat Sore, mereka hanya tahu bahwa itulah kakak pembina yang mereka senangi. Ya, ini kakak pembina mereka yang setiap Sabtu sore selalu mendapat ajaran dari pembina. Jadi kita juga harus memberikan contoh yang baik, ya, perilaku yang baik, attitude yang baik, tata bahasa yang baik juga. Jangan menggunakan bahasa yang kotor atau menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. Ya, jadi kita kurangi yang namanya emosional, karena anak-anak itu akan lebih nyaman kalau kita menjadi kakak-kakak pembina yang welcome, ya, terhadap anak-anak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah sebagai pedoman kita sebagai pembina, ya. Kita pembina juga harus memiliki yang namanya dasar-dasar kita saat kita membina di klub kita masing-masing. Ini pedoman pembina, pimpin, ajar unit atau anak didik kita di dalam kelas Anda. Jadi, jadi kita juga harus rutin, kakak-kakak, jangan hanya sahabat ini kita ada acara, sahabat sore, minggu depan kita nggak ada, ya, minggu depannya lagi nggak ada, minggu depannya ada, itu tidak boleh. Ya, jadi sebenarnya harus rutin. Sahabat ini ada acara, sahabat depan Sabtu sore juga ada acara, sahabat depannya lagi ada. Nah, jadi kita harus jelas, ya kakak-kakak, harus kita memberikan pelajaran yang jelas, ya, harus kita memimpin mereka, mengarahkan mereka melalui schedule-schedule yang sudah kita tetapkan dari awal, dari acara pembukaan, apakah ada games, ada pelajaran, kerohanian, adakah pelajaran kepanduan, terus ada energizer dan ada penutup, ya, tutup sahabat. Jadi kita harus jelas cara kita memimpin, ya, harus ada schedule, daftar-daftar yang jelas. Terus ini tadi juga nomor 2 ada bekerja dan tetap bersama dengan tim unit selama semua program. Jadi kita usahakan di setiap kegiatan Sabtu sore kita selalu full berada di acara tersebut, ya, di kegiatan tersebut. Jadi dari awal pembukaan, terus ada acara games, ada acara pelajaran, apakah pelajaran kepanduan ataupun tentang kelas-kelas kepanduan kita, ya, itu semua harus kita ikuti. Kita harus tetap berada di dalam tim unit kita, tim anak-anak didik kita, ya, di setiap kegiatan Pathfinder ataupun adventure sahabat sore kita. Dorong ajar serta uji untuk persyaratan level yang diperlukan dalam anggota klub. Jadi kita juga perlu yang namanya melihat peningkatan anak-anak tersebut, ya. Level mereka apakah sudah meningkat, ya, apakah itu di dalam menghafal, apakah itu tentang membaca Alkitab, ataukah dalam mempelajari kepanduan, kerohanian, apakah dalam games mereka, ataupun dalam hal tentang mereka berbicara di depan umum. Ya, kita juga harus memberikan motivasi kepada mereka apabila mereka ingin membawakan bagian di setiap kebaktian. Ya, apakah itu di dalam conducting, apakah itu di dalam berita mission, apakah itu penginjilan perangan, ya. Kita juga harus memotivasi anak-anak didik kita supaya mereka berada
perlahan-lahan naik ke level selanjutnya ya. Mereka juga semakin meningkat kegiatan mereka, motorik mereka, ya IQ mereka, semua harus meningkat pada saat di acara kita. Memberikan contoh dalam hal kerapian, kehadiran, ketepatan waktu, dan etika yang baik. Sebenarnya kita juga sebagai pembina harus menjadi teladan yang dicontoh adik-adik. Nah, karena adik-adik juga pasti melihat bagaimana penampilan kita, ya. Anak-anak sekarang juga melihat penampilan pembinanya, ya. Apakah pembinanya menggunakan kacu, apakah menggunakan seragam yang baik dan tepat, apakah menggunakan tampilan dandanan yang menor kah? Ataukah tampilan yang sesuaikah dengan kriteria kita? Dengan kriteria kita sebagai orang Advent? Ini juga harus diperhatikan. Ya, apakah rambut kita sebagai laki-laki semua berwarna-warni? Itu juga harus diperhatikan ya, karena ini menyangkut juga kerapian, ya. Menyangkut juga kehadiran, ketepatan waktu. Jangan kita mengatakan adik-adik, contoh, kita akan melakukan acara olahraga bersama pukul 7 pagi. Contoh nih, Minggu pukul 7 pagi. Sementara kita yang katakan jam 7 pagi, sementara kita datang jam 7.30. Itu tidak beretika namanya, kakak-kakak. Jadi pada saat kita katakan jam 7 pagi kita kumpul, kita harus datang jam 6.30. Kita harus datang lebih cepat, jauh lebih cepat, untuk memastikan anak-anak itu tepat waktu atau tidak. Untuk memastikan kita adalah orang yang berkomitmen dengan kata-kata kita. Ini juga ada dengan etika yang baik ya. Jadi kita juga harus mempunyai etika yang baik, kakak-kakak ya. Karena pembina itu bukan hanya pas kita di kebaktian, atau hanya pas di kita di acara PA, atau hanya pas di acara sahabat sore. Tidak ya. Jadi pembina itu sebenarnya setiap saat. Ya, terutama di bagian etika kita. Ya, kita juga kegiatan rutin kita ya harus mencerminkan sikap sebagai orang Kristen, terutama sebagai orang Advent. Nah, jadi seperti nomor 5 ya, jadilah teladan seperti Kristen. Ya, teladan orang Kristen. Bagaimana teladan orang Kristen? Kita semua pasti sudah tahu ya, kita semua sudah dibaptis sebagai master guide maupun calon master guide harus sudah dibaptis. Bagaimana kita supaya dibaptis? Kita harus menerima Kristus dan menjadi teladan seperti Kristus. Kita semua tidak usah seharusnya kita tidak usah meragukan master guide masing-masing bagaimana tentang attitude Kristen yang kita pasti sudah tahu, kita sudah belajar. Itu bisa saja kita sudah belajar itu dari kecil, ya. Jadi untuk menjadi teladan dan untuk memiliki etika yang baik kita harus terapkan, ya. Jangan jadi pembina yang merusak attitude, ya. Jangan jadi pembina contoh buruk, ya, buat adik-adik. Ya. Di nomor 6, berbaris teratur dengan unit dan adik didik Anda. Kadang anak-anak itu lebih lebih semangat apabila ada pembinanya berada di dekat mereka. Contohnya ini acara besar ya, se sedaerah kita mungkin. Anak-anak itu akan lebih senang kalau ada hal ini. Dan juga ada kembangkan persahabatan, kita harus juga menjadi pembina yang baik dan bersahabat kepada adik-adik kita. Di setiap solusi kita juga harus kita berikan setiap masalah yang ada dalam solusinya. Kita juga harus mensupport anak-anak itu di setiap kegiatan kita, dalam ada setiap juga partisipasi dalam kegiatan, dan kita juga harus menghadiri setiap acara-acara yang ada. Ya, kakak-kakak. Dan selanjutnya ini juga pertemuan klub ya selama beribadah, jangan kita saat kebaktian kita juga telat datang ya. Itu tidak boleh, atau pada saat kebaktian kita tidur di belakang, atau mungkin kita menggunakan pakaian yang tidak senonoh pada saat acara kebaktian, itu tidak boleh. Dan juga ada selama kegiatan hadir dan berpartisipasi. Selama acara pastikan selama adik-adik itu mengikuti arahan kita. Selanjutnya, ini juga ada peraturan di saat perkemahan kita, ajarkan anak didik kita ikuti peraturan umum yang ada, terus tampil dengan ambil bagian di setiap kegiatannya. Ini juga ada saat kunjungan lapangan. Jadi kita ini mungkin hanya setiap acara kita pasti banyak ya, setiap acara kita.
Kita juga harus mengerti setiap acara kita itu yang kita lakukan sesuai dengan koridor-koridor yang jelas. Apakah itu tentang hiking, apakah itu tentang kegiatan door to door, apakah itu tentang pelayanan masyarakat, ya. Kita itu harus menjadi pembina yang terampil, harus jadi pembina yang mempunyai attitude dan memotivasi. Ingat, kita itu leader bukan bos, ya. Jadi kita pemimpin, jadi kita harus berdiri di depan, ya. Kita harus menjadi contoh, kita harus mengambil sikap yang baik sebagai seorang pembina dan sebagai seorang calon master guide ataupun yang sudah master guide. Kita tahu bahwa inilah pelayanan kita yang sudah kita ambil, ya. Kita memiliki banyak sekali organisasi orang muda di dalam gereja kita, ya. Kita sudah memilih untuk berada di dalam kelas master guide, kelas kepanduan yang ada di youth junior kita, ya, kepemudaan junior kita, dan biarlah kita di setiap pelayanan kita, kakak-kakak, kita terberkati di saat kita mendidik anak-anak, kita mempersiapkan mereka menuju kedatangan Yesus yang kedua kali, dan juga kita membantu diri kita dalam menunggu Yesus yang kedatangan yang kedua kali. Jadi biarlah topik CMT kita tentang tanggung jawab pembina yang saya bawakan, biarlah kiranya kita pelan-pelan, ya, bertumbuh, ya. Kita bertumbuh perlahan-lahan. Sikap buruk kita bisa kita tinggalkan, hal-hal buruk kita bisa kita tinggalkan, kita bisa jadi teladan yang baik untuk anak-anak, kita bisa jadi teladan yang baik untuk keluarga kita, dan kita bisa menjadi manusia yang berguna untuk anak-anak sekitar kita, lingkungan kita, dan juga terlebih untuk pekerjaan Tuhan. Baik, terima kasih. Inilah topik yang dapat saya bawakan. Shalom kakak-kakak, selamat membaca, selamat mendengarkan video saya, dan terima kasih.